ini udah kelihatan kan teman-teman? Oke. Ini ada sedikit pengantar aja buat ngingetin materi yang beberapa minggu lalu udah disampaikan. Jadi indikator tuh secara garis besar dalam analisis teknikal tuh dibagi jadi 4. Pertama ada market strength, itu buat mengukur possibilities of major movement-nya. Itu ada volume sama accumulation distribution. Terus ada momentum, contohnya ada stochastic, moving average convergence divergence, terus ada RSI, Williams percent R. Terus trend itu ada moving average, ada parabolic SAR, sama yang terakhir ada volatility, contohnya tuh Bollinger Band. Itu udah dijelasin di materi minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya, sorry. Terus ada lagi nih, yang namanya leading indicators sama lagging indicators. Nah, leading indicators tuh yang dia bisa mendeteksi reversal yang akan terjadi gitu. Jadi dia pergerakannya tuh cenderung mendahului harga. Contohnya ada RSI, stochastic, Williams percent R, sama OBV. Terus yang kedua, itu ada lagging indicators. Dia tuh pergerakannya mengikuti setelah harga, jadi pergerakannya lebih lambat daripada harga. Dia fungsinya tuh buat mendeteksi trennya tuh akan seperti apa gitu. Tren yang sedang berlangsung tuh seperti apa. Nah, ini contohnya ada moving average, ada MACD, sama ada Bollinger Band. Terus penjelasan yang pertama akan dijelasin sama Yuda tentang moving average. Oke, suaraku kedengeran kan? Kedengeran. Tapi agak kecil. Oke. Selamat siang teman-teman. Jadi yang pertama aku mau jelasin tentang indikator moving average. Nah, moving average itu masuk ke dalam kategori tren. Jadi seperti yang udah kita ketahui minggu lalu kan kita belajar cara bikin tren gitu-gitu. Jadi moving average ini buat membantu kita mengidentifikasikan tren itu sedang naik atau sedang turun. Moving average ini salah satu indikator yang paling umum digunakan. Dan tadi Wina udah jelasin juga termasuk dalam lagging indikator. Dan garis MA itu juga dapat digunakan sebagai pengganti garis tren, menentukan support dan resisten yang lebih dinamis. Jadi, seperti namanya moving average yaitu untuk mencerminkan harga rata-rata saham dalam rentang waktu tertentu. Dan itu biasanya digunakan waktunya itu yang paling populer ya. Itu kelipatan 10, 20, 30, 50, 100 sampai 200. Tergantung kalian mau mentradingkan atau ngeset plan kalian dalam bertransaksi. Semakin periodenya semakin lama berarti dia nggak semakin sensitif. Habis itu macam-macam garis MA. Nah itu kalau kalian di sekuritas masing-masing atau di chart tools masing-masing itu umumnya ada 3 jenis ini, SMA atau MA aja bisa. Terus ada WMA itu weighted MA, lebih akurat dari SMA. Dan ada EMA, eksponensial, lebih akurat dari WMA. Nanti kita jelasin lagi perbedaannya lebih jelas. Lanjut, Win. Nah, kita yang simple dulu aja nih, yang simple moving average. Jadi misalnya nih, itu ada saham A, terus itu ada hari pertama harga penutupannya sekian, hari kedua penutupannya sekian, sampai hari kelima. Nah, kita mau nyari tahu nih moving average itu kayak gimana sih. Nah, misalnya itu yang dicontohin moving average 5 ya. Jadi 5-nya itu periode 5 hari gitu maksudnya. Jadi kita jumlahin dulu dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, terus kita jumlahin terus dibagi.
sesuai dengan rata-ratanya. Nah, keluar 106,4. Nah, 106,4 itu menjadi sebuah titik yang bakal ada di bawah dari harganya. Karena kalau kita lihat itu kan pergerakan harga 102, 102 terus turun 100, naik lagi. Nah, kemungkinan dalam 5 hari tersebut itu harga sahamnya itu kemungkinan bakal sampai 106 ini. Jadi buat ngukur trennya itu loh. Jadi nanti aku jelasin lagi deh di bagian chartnya lebih enak. Nah, misalnya kita lanjut aja. Jika hari berikutnya ditutup pada harga 112, maka perhitungannya menjadi, kan tadi kita ngitungnya udah 5 hari pertama. Nah, kemudian kita besok kan berarti nambah 1 hari lagi. Nah, berarti ada day 6. Nah, MA5-nya itu dihitung dari 5 hari dari hari sekarang. 5 hari ke belakang dari hari sekarang. Nah, misalnya D6. Mundur ke belakang ada 5 hari dari D2 sampai D6. Jadi dijumlah juga, terus dibagi 5 juga. Nah, kalian juga bisa, misalnya tadi ada EMA 100, EMA ya yang panjang-panjang deh. Nah, itu sama aja. Jadi selama 200 hari terus dibagi 200 sama dengan ada harganya gitu. Jadi tergantung periodenya. Lanjut, Win. Nah, ini nih. Kalau kalian lihat itu ada chart, ada garis ungu. Nah, garis ungu itu menggambarkan tadi moving average periode 5 hari. Kalau kalian lihat itu kalau candle-nya kalau garisnya itu berada di bawah candle, jadi garis ungunya itu berada di bawah candle, itu menandakan ada kenaikan. Jadi bisa ngukur, ini kan MA5 itu termasuk short term ya. Jadi kalian bisa memprediksikan sebagian kemungkinan besar dalam 5 hari ke depan saham tersebut itu akan naik gitu. Ketika MA-nya itu garis ungunya berada di bawah candle-nya. Nah, sebaliknya kalau misalnya garis ungunya itu berada di atasnya, di atas harganya, di atas harganya. Nah, itu bakal menunjukkan dalam periode short term, tergantung kalian ya, MA-nya mau berapa periodenya. Nah, kalau di contoh ini MA5, dalam 5 hari ke depan kemungkinan besar itu bakal mengalami penurunan. Gitu. Lanjutin. Nah, ini kita kombinasikan dengan MA yang agak medium lah, MA20. Gunanya buat apa? Gunanya itu buat nyari crossing, persilangan. Jadi kalian bisa mengkonfirmasi buy or sell kalau ada crossing gini. Kalau tadi kan kita bingung loh. Selama di atas, selama garis MA-nya di atas itu bakal turun. Terus kalau MA-nya garis MA-nya di bawah itu bakal naik. Nah, tapi kita nggak tahu kapan jual atau kapan belinya. Nah, kalau kalian kombinasiin dengan MA yang periode singkat sama periode sedang, ini bebas sih kalian mau berapa aja sebenarnya. Dan contoh ini MA-nya 5 sama MA20. Nah, di situ tuh kalian lihat banyak whipsaw. Nah, whipsaw itu ketika mau crossing tapi nggak jadi gitu. Itu ada 8 kali crossing. Dan kalian bisa melihat itu kalau misalnya MA-nya udah udah crossingnya agak lebar gitu, itu bisa ancang-ancang beli. Tapi kalau MA-nya masih sempit, crossingnya masih tanggung gitu loh. Nah, itu kemungkinan whipsaw. Gitu. Terus lanjutin. Nah, tadi nih udah dijelasin. Nah, di technical analysis itu kita menyebutnya itu kalau misalnya saham itu bakal downtrend, itu disebutnya nanti MA-nya itu persilangannya namanya dead cross. Sebaliknya kalau kemungkinan saham itu akan naik menuju uptrend, itu biasanya kita sebut golden cross. Nah, ini perpaduannya beda ya sama tadi. Ini MA20 sama 50. Kalau tadi kan MA5 sama MA20 kalau nggak salah ya, lupa aku. Nah, kalau yang ini MA20 sama 50 cenderung agak medium. Jadi kalian bisa ngelihat semakin besar MA periode yang kalian masukin itu semakin kecil sensitifnya. Kalau kalian lihat ini crossingnya itu ada 2 kali kalau kita bandingin sama yang sebelumnya. Itu MA5 sama MA20 itu ada 8 kali crossing. Itu berarti semakin pendek periode MA-nya itu semakin sensitif terhadap pergerakan harga. Nah, kalau kalian
agak medium itu MA20-50 itu whipsaw-nya cenderung dikit dan kalian bisa menentukan kapan beli jualnya lebih jelas gitu ya. Oke, lanjutin. Nah, ini aku kasih contoh perbedaannya ya. Perbedaan MA, EMA sama WMA. Nah, kalau MA itu yang garis biru. Ini aku pakainya yang periode 50 semua ya, jadi sama. 50 hari, 50 period. Nah, yang biru, yang garis biru itu MA biasa. Terus yang hijau itu eksponensial, yang ungu itu weighted. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau kalian lihat itu ya, ketika ini lihat lingkaran sebelah kiri, ketika harganya itu turun, nah kecenderungannya WA apa namanya WMA itu bakal selalu mendekati harganya. Jadi dia urutannya paling bawah kalau dibandingin sama EMA sama MA. Jadi dia lebih kuat. Tadi kan kalian di awal udah baca ya. Karena weighted itu dia pakai probability. Kalian bisa search juga sih cara penghitungan dari tools WMA itu kayak gimana. Ntar dia ada probability dari harga-harga sebelumnya. Jadi itu diberatkan atau di weighted kan. Jadi dia bakal lebih dekat dengan harga. Kemudian yang hijau, kalau kalian lihat itu MA, dia akan cenderung berada di tengah. Terus yang biru dia semakin tidak sensitif ya, karena simple moving average tinggal dibagi aja rata-rata, dia bakal yang paling jauh. Dan kalau kalian lihat di lingkaran yang kedua yang di bawah, ketika sahamnya udah mau naik, nah semakin kujung, nah itu kalian juga bisa lihat yang paling dekat itu, yang paling ujung kanannya itu yang setelah lingkaran kedua, nah itu yang ungu itu pasti dia selalu mendekati harganya, dia paling dekat sama harganya. Terus yang kedua itu pasti hijau, hijau, kemudian yang paling terakhir itu biru. Jadi gitu perbedaan EMA sama WMA. Tingkat sensitifnya yang beda itu. Fungsinya sama, yang berbeda adalah tingkat sensitivitasnya gitu. Lanjut, Win. Oke, ini aku serahin ke Wina lagi. Oke, aku lanjut ya. Sebelum lanjut deh teman-teman, kalau udah ada pertanyaan boleh banget ditulisin di kolom chat. Kalau enggak, kalau misalnya penjelasannya kecepatan, bisa interupsi aja buat ngulangin. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Indikator yang kedua yang bakal dibahas hari ini tuh stokastik. Dia fungsinya buat mendeteksi momentum gitu. Dia tuh pakai dua garis untuk validasi sinyal pertama. Pakai garis kedua untuk validasi sinyal pertama. Terus dia tuh berhubungan dengan kecepatan atau momentum perubahan harga saham. Jadi momentum tuh kan bergeraknya lebih dulu daripada harga sama volume. Jadi si stokastik itu fungsinya buat deteksi momentum pembalikan harganya. Nah, si stokastik ini tuh terdiri dari dua garis. Ada garis percentage K sama garis persen D. Si K ini tuh signal line-nya, terus yang D itu trigger line. Dia moving average dari garis K. Terus ini nanti aja. Ini ada rumusnya, sebenarnya nggak usah ini sih, nggak usah dipahami atau nggak usah dipikir ribet-ribet rumusnya, soalnya ntar kalau kalian pakai charting tools, pasti dia udah auto ngitungin rumusnya gitu. Jadi ini buat pengetahuan aja sih. Nah ini. Jadi kan tadi ada persen K sama garis persen D. Persen K tuh yang biru ini, terus yang oranye itu persen D. Terus persen K itu pergerakannya akan lebih cepat daripada persen D, soalnya persen D kan tadi moving average ya. Di awal udah dijelasin kalau moving average itu sebagai lagging indikator gitu, jadi pergerakannya akan lebih lambat. Terus ini ada namanya overbought sama oversold. Jadi si
stokastik ini tuh pergerakannya bisa di antara di antara 0 sampai 100. Terus nanti di titik 20 sampai 80, kalau di atas 80 itu disebutnya overbought, terus di bawah 20, di atas 80 overbought, di bawah 20 oversold. Jadi overbought itu maksudnya apa? Harga tuh naiknya udah terlalu tinggi gitu, jenuh beli istilahnya. Jadi orang-orang tuh udah mikir kalau wah ini harganya tuh udah naik terlalu tinggi, jadi dia kemungkinan reversalnya tuh gede. Terus habis itu kalau oversold itu artinya jenuh jual. Jadi ketika mereka jualan terus kan harganya makin turun, soalnya barang di market tuh bakal makin banyak gitu yang beredar. Jadi di area oversold ini tuh kemungkinan harga berbalik arah ke atas itu tuh makin besar. Nah, terus ini ada signal-signal buy sama sell-nya. Signal buy-nya tuh bisa kita lihat kalau yang pertama ya, kalau misal garis K sama garis percentage D-nya itu naik ke atas 20 tadi. Jadi dia dari oversold naik ke area yang ungu ini, terus nanti ketika overbought dia kemungkinan ada reversal kayak gini. Terus ada lagi misal, jadi ini trigger buy ya, tadi bisa dibilang trigger buy. Terus misal ini ada lagi ketutupan ya. Di sini kalau kalian lihat ada crossing antara percentage K sama percentage D. Ini kalian bisa juga spekulatif buy di sini, tapi belum. Nah ini nih yang kelihatan. Kalau misal ini percentage K sama D-nya tuh naik, tapi belum nembus ke 20, belum nembus ke atas 20, kalian juga bisa buy di situ, tapi resikonya lebih gede daripada kalau kalian buy di sini. Kalau dia udah nembus ke atas 20 gitu. Terus ketika nanti garis ini tuh udah di area overbought, terus arahnya ke bawah, itu trigger buat sell. Kayak ini nih, kalian bisa beli di sini, terus sell di sini. Nah, kenapa kok belinya di sini? Tadi kan dibilang kalau belinya itu, trigger buy-nya itu ketika garis K sama garis D-nya crossing, terus yang kedua ketika ada penembusan dari 0, misal dari 0 terus sebelum 20 ke atas 20 gitu kan. Kalau aku sendiri lebih suka kalau misal masih di bawah 50 itu masih bisa sih dijadikan trigger buy gitu. Terus yang ketiga, triggernya itu ada divergence. Jadi dia tuh ini yang tanda panah ini ya. Dia tuh ada perbedaan, ada divergence antara si stokastiknya sama ini chartnya. Jadi kan di chart ini bisa kita lihat puncak-puncaknya itu dari puncak yang ini ke puncak yang ini kan ini lebih tinggi ya dari ini. Sedangkan di stokastiknya tuh puncak yang ini malah lebih tinggi dari puncak yang ini. Jadi ada perbedaan arah gitu, divergence. Jadi bisa teman-teman identifikasi kalau misal ada divergence itu kemungkinan ada reversal itu juga gede gitu. Terus ini yang tadi ya yang ngulangin overbought oversold. Tapi ini kan trennya naik. Bisa kita lihat di stokastiknya kalau trennya naik, itu tuh dia stokastiknya bisa aja berfluktuasi di area-area overbought. Yang harusnya tadi area overbought itu sebagai area pembalikan, tapi dia tuh malah ada di overbought terus gitu. Cenderung di atas terus. Soalnya itu menandakan kalau tren ke atasnya tuh kuat. Terus misal tren ke bawahnya yang kuat, nanti
bisa dicek aja teman-teman, kemungkinan dia berfluktuasi di daerah bawah sini, di oversold, itu bakal lebih banyak daripada di area-area tengah atau overbought gitu. Nah ini kalau digabungin sama garis moving average tadi ya, kalau teman-teman kesulitan gitu menentukan trennya itu sedang naik atau turun atau sideways sih, kalian bisa pakai moving average buat nentuin trennya itu sedang kayak gimana gitu. Nah ini kan tadi trennya naik ya, di stokastiknya sendiri udah di area overbought semua nih, berfluktuasi di area overbought, berarti tren kenaikannya itu kuat. Terus didukung juga dengan ini ada golden cross nih di sini dari MA50 sama MA150. Jadi golden cross itu tadi mungkin belum sempat dijelasin, kelewatan mungkin sama Yuda. Golden cross itu kalau MA yang lebih kecil bisa naik ke atas MA yang lebih gede. Jadi kan ini MA50 ya, yang tadinya dia ada di bawah MA150, pas ini dia kemudian naik di atas MA150. Nah, itu bisa dikatain kalau trennya ini tuh dalam jangka menengah itu tuh naik. Ini yang aku bilang tadi, yang misal trennya turun kuat, dia bakal berfluktuasi di area oversold. Oke, untuk stokastik kayaknya itu dulu. Setelah ini dilanjutin Bollinger Band, bakal dijelasin sama Mas Dimas. Silahkan Mas Dimas. Masuk nggak ya? Masuk, Mas. Oke. Sebelumnya selamat siang ya semuanya. Lanjut ke Bollinger Band, indikator selanjutnya BB. Simpelnya BB itu buat volatilitas atau gampangnya rentang harga. Jalurnya, jalur naik, jalur di atas, jalur di turun, ibaratnya jalannya lah. Bisa dilihat di gambar pojok kanan ya. Upper band itu yang atas, lower band yang bawah, jadi itu kayak batasnya. Terus ada di tengahnya, ada SMA 20. Nah, itu konstruksi dari Bollinger Band sendiri. Terus penjelasannya, kita lihat ke kiri lagi. Simpelnya, ketika dia menyentuh upper band, dia menunjukkan overbought atau udah jenuh beli. Kecenderungannya setelah dia kena upper band, itu akan pullback turun ke bawah. Sebaliknya kalau di lower band, menyentuh garis yang bawah, dia nanti akan reversal, akan naik harganya kayak gitu. Terus apalagi kalau dia nanti menembus garis upper band atau lower band, ya itu nanti akan kecenderungannya untuk berbalik arah. BB ini, indikator BB ini dia beda dengan MA envelopes. Kalau misalnya kalian mau cari tahu, MA envelopes ini sebenarnya mirip, cuma bedanya ketika BB itu punya apa ya, dia menghitung standar deviasinya, dia bisa melebar sama menyempit. Kalau si MA itu dia konstan. Itu nanti misal mau cari-cari infonya bisa di googling. Mungkin bisa lanjut, Win. Nah, ini salah satu indikator BB yang dipakai untuk saham KF, Kimia Farma. Tadi kan udah ada penjelasannya nih. Ketika dia menyentuh upper band atau garis atas, dia nanti bisa disebut overbought, apalagi saat dia melewatinya. Itu ada yang kuning, lingkaran kuning itu, dia nunjukin dia udah menyentuh atas, bahkan ada yang sampai menembus atasnya. Nah, ketika dia udah kena itu, dia akan kecenderungan untuk reversal atau berbalik arah turun. Sama halnya kayak dia menyentuh lower band-nya atau yang bawah, garis bawah, dia nanti akan balik juga ke atas. Itu bisa dilihat dari yang pojok kiri, yang oversold tulisannya. Nah, misalnya kita lihat lagi ya, si BB ini kan dia kayak
jalannya kan ya, si candle tuh dia cuma di dalam-dalam BB. Nah, itu gunanya si BB itu sebenarnya untuk memperkirakan kira-kira ini jalannya di area mana, terus kita akan bisa lah mempredik dengan indikator lain kira-kira dia akan turun atau naik. Lanjut. Kalau kecepatan ini ya, apa namanya? Interupsi aja. Nanti slow aja kita. Materi terakhir. Terus lanjut, nah ada kasus selanjutnya nih, ketika dia oversold, bisa dilihat di kiri nih, dia nggak reversal, dia nggak naik. Itu kenapa? Ini jadi memang pada konsepnya indikator itu nggak bisa dipakai hanya pakai satu indikator untuk bermain teknikal. Memang harus butuh kita indikator lain, bahkan juga analisis tren itu memang sangat penting. Nah, kalau kita lihat di sini, dia udah oversold, tapi dia malah turun terus nih. Itu kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari tren sebelumnya, itu memang trennya adalah lagi turun, lagi bearish. Nah, itulah kenapa tren bisa disebut juga salah satu hal yang penting ya. Jadi memang kita lihat keduanya. Terus ternyata dia turun terus sampai dia udah jenuh beli. Mungkin kalau misalnya dipakai indikator EMA atau SMA mungkin bisa kelihatan crossingnya. Dia akhirnya agak naik. Oke, nah ini dia yang nunjukin si apa tadi? BB itu dia bisa membesar sama mengecil. Dan kalau misalnya dilihat tadi, di kiri dia udah apa namanya? Bearish agak panjang. Setelah itu dia ada konsolidasi. Akhirnya dia naik harganya kayak gitu. Dan dicirikan dengan ada high volatility di tengah yang BB-nya melebar. Oke, lanjut. Oke, ini agak nggak ada penjelasannya. Cuma ketika tadi penjelasannya waktu oversold dia malah turun terus. Tapi yang ini dia overbook tapi malah naik terus. Nah, itu kenapa BB apa ya, butuh indikator lain karena memang BB itu nggak mutlak dia akan ketika menyentuh overbook dia akan turun. Tapi memang butuh indikator lain, mungkin stokastik atau EMA, atau juga karena melihat tren dia sedang naik, dia malah kayak garis SMA 20-nya malah jadi kayak resistennya sendiri tuh. Jadi misalnya dilihat di tengah-tengah ya, dia mantulnya malah di SMA 20-nya. Terus dia naik lagi ke upper band, turun ke SMA 20, upper band, dan seterusnya. Sampai ke atas terus. Kayak gitu. Terus baru di atas, di yang rentang harga 1.800-1.600, dia kelihatan baru mulai dia mantul di lower band lagi, mantul lagi di upper band, kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana jika 3 indikator ini digabungkan? Oke, ya tentu bagus. Mungkin lanjut ke si Wina ya nih. Gimana, Win? Penjelasan di siapa nih? Oke. Ini teman-teman kecepatan nggak penjelasannya? Lanjut ya. Tadi kan kita udah belajar tentang moving average, terus ada stochastic sama Bollinger Band. Nah, terus gimana nih kalau misal 3 indikator itu tuh digabungin gitu buat menghasilkan sinyal jual dan sinyal beli. Pertama kalau dari Bollinger Band-nya dulu ya. Bisa kita lihat kalau di Bollinger Band tadi kan masuk di area-area oversold, itu tuh kalau dia udah keluar atau berada dekat dengan ini lower band-nya kan. Nah, terus dia tuh bakal kecenderungannya berbalik arah. Nah, tapi kita kan nggak tahu nih berbalik arahnya tuh kapan sih. Nah, buat cari tahu balik arahnya kapan, soalnya kan dia ini misal di sini deh, dia udah oversold, tapi kok dia nggak balik-balik tuh arahnya, malah terus melanjutkan penurunan gitu. Nah, buat tahu di mana sih kapan pembalikan arahnya tuh bakal terjadi, kita bisa pakai stokastik.
Tadi kan stokastik mengidentifikasi momentumnya ya, momentum pembalikan harganya gitu. Nah, ini kalau kalian lihat di sini kan Bollinger Band-nya oversold. Candle-nya di luar Bollinger, di luar uh, band yang luar ini. Terus kita lihat lagi si stokastiknya, dia tuh juga oversold nih di bawah sini. Kelihatan nggak ya ini? Ketutupan nggak? Waktu ini oversold, waktu merah ini Bollinger Band-nya oversold, stokastiknya juga oversold. Terus habis itu dia naik tuh stokastiknya dari bawah 20 ke atas 20. Si candle-nya ini juga ikut naik. Jadi teman-teman bisa entry di daerah crossing-nya di stokastik ini, yang crossing di sini, crossing antara garis K sama D-nya stokastik, itu bisa buy dulu, spekulatif buy di situ. Terus kalau mau buy lagi bisa di area ini nih, yang aku lingkarin. Di situ kan dia stokastiknya naik. Nah, ini juga terjadi pembalikan harga. Terus habis itu kalau masih harganya ternyata masih naik nih, bisa nembus ke MA20-nya, bisa nembus ke MA20-nya. Terus ternyata ada crossing juga dari garis MA yang kita tambahin nih. Kita nambahinnya dalam hal ini pakai MA5 ya. Jadi buat short term gitu. Dia ada crossing antara MA5 sama MA20. Tadi kita udah tahu ya, berarti kalau crossing MA yang lebih kecil naik ke MA yang naik dari MA yang lebih besar itu namanya golden cross. Jadi ini MA5 crossing ke atas MA20 tadi. Itu ada golden cross. Jadi kalian bisa beli lagi di sini. Terus take profitnya kapan? Take profitnya bisa di sini nih. Kalau dia udah overbought, kalian siap-siap aja ancang-ancang buat exit. Kalian bisa exit di sini juga sih sebenarnya, tapi biar lebih mengkonfirmasi untuk exit, kalian bisa, tadi kan kita pasang MA5. Nah, misal candle-nya ini nembus ke bawah MA5, kalian bisa take profit dulu. Nah, pas nembus MA5 ini tuh si stokastiknya bisa kita lihat dia juga nembus ke bawah dari berapa nih? Pokoknya nembus ke bawah 80 ya berarti. Dia candle-nya juga turun gitu. Ini juga gitu. Ketika dia naik dari area oversold naik, candle-nya ini naik. Kalian bisa spekulatif buy di sini. Terus ketika ada crossing, ada golden cross, bisa beli lagi. Terus habis itu jualnya bisa di sini. Ini ancang-ancang untuk jual sih sebenarnya kalau udah candle-nya udah di luar gini, ancang-ancang aja untuk jual. Terus kalau mau jual bisa setengah dulu, ntar nunggu konfirmasi dari MA5-nya buat ada penembusan nggak dari candle-nya ini ke bawah MA5 gitu. Buat konfirmasi aja sih. Atau enggak, kalian juga bisa pakai stokastiknya buat konfirmasi kalau itu tuh bakal ada reversal atau enggak gitu. Nah, udah sih itu aja penjelasannya. Buat sekarang aku minta ada yang coba analisis ini. Kira-kira kalian bakal buy di mana, terus bakal sell di mana, kayak gitu. Mungkin buat Yuda atau Mas Dimas boleh tunjuk angka nih berapa, biar kayak kemarin aja. Ntar yang dapat urutan itu, ntar yang analisis. Mas Dimas dulu deh. 10. 10, oke. Kok hilang? Willy.
Willy lagi dapat ya. Gak apa-apa deh. Willy. Ya, Mbak. Oke. Bisa dianalisis ini chartnya. Kamu kira-kira mau beli di daerah mana, kenapa, terus sell di daerah mana dan kenapa? Bentar, Bu. Eh, Kalau untuk buy-nya yang pertama tuh mungkin di yang paling kiri pas dia yang pas stokastiknya nembus ke overbought. Karena Gimana? Sini. dia yang di bawah situ tadi. Oke. Ya yang pas dia nembus ke situ saya beli karena melihat si MA5 dan 20-nya ya. Itu naik gitu. Oke, terus? Terus mungkin udah ancang-ancang ngejual di eh, pas dia naik ke melebihi overbought yang di atas itu loh, yang kecil sekali hijau yang garis lurus paling atas. Ini. Ancang-ancang beli kan. Terus ngelihat si stokastiknya ternyata juga udah masuk lagi ke daerah umum, berarti langsung beli di situ gitu. Jual maksudnya. Yang ngejual di bagian situ. Terus ngeliatin lagi ada Golden Cross ya namanya. Di situ mungkin saya bakal beli lagi terus ngejual lagi pas di pas mereka si garis MA5 sama 20-nya tuh nge-cross lagi gitu loh di merah-merah itu. Iya yang di bagian situ bakal ngejual lagi gitu. Gitu, Mbak. Oke, thank you Willy. Jadi benar sih yang dikatain Willy tadi, kita bisa buy di area sini, soalnya dia stokastiknya dia oversold, terus crossing ke atas, dia juga ini ada golden cross di sini, bisa beli. Terus sebenarnya di sini udah kayak bisa ancang-ancang sih buat exit, soalnya kan kita pakai MA-nya MA5 ya. MA5 tuh biasanya buat yang jangka pendek, trading jangka pendek gitu. Terus kalau ternyata dia belum nembus MA5-nya, ini kita masih bisa hold aja sampai dia confirm kalau dia tembus MA5-nya. Waktu MA5-nya ditembus kan sama si candle ini, kebetulan si stokastiknya itu juga arahnya ke bawah, nggak di area overbought lagi gitu. Terus ada lagi nih, Yuda mungkin bisa tunjuk ya siapa gitu, angka aja. Oke, 5 deh. Oke, Michelle ada. Bisa di-unmute dulu Michelle gitu, kalau belum di-unmute. Sambil nunggu Michelle, kita ini deh, next dulu aja. PP ada, PP.
Atau yang mau coba deh, yang mau coba analisis. Mic-nya error. Oke. Kita next aja berarti. Hania deh, Hania. Astaga, bentar. Kalau yang pertama itu yang pertama kali stokastiknya nyentuh itu bawah apa sih persen yang 20 itu di tren juga trennya downtrend kan, jadi sebelum golden cross, terus karena mungkin short term bisa Sebentar, kamu yang di sini atau di sini? kiri Sendiri ini berarti. kiri lagi Ini. ya, itu atasnya juga lagi downtrend buat berdasar habis itu juga nyentuh BB yang bawah, apa tadi lupa namanya, lower band. Terus karena mungkin short term bisa bentar, yang ini mau golden cross berarti masih naik. Yang ini yang stokastik nyentuh overbought itu bisa TP kalau nggak salah loh ya, masih Di sini berarti beli di daerah sini, jual daerah sini ya? iya, karena ya Oke. sebenarnya sebenarnya mau tanya, kayak gini juga kita perlu pakai analisis yang volume gitu nggak sih? Kan bisa mendukung kan? Oh iya, volume bisa mendukung juga. Jadi agak bingung Mas ya. Nah, terus ya mungkin di situ bisa TP. Terus selanjutnya lagi ini stokastik yang pasti oversold lagi. Itu yang kedua. Ini. Enggak, yang kiri. Nah, bentar. Yang atasnya tulisan slide 22. Di mana sih panahmu? Aku nggak kelihatan. Ini loh ini. Oh ya, kirinya. Kirinya ini. Bawahnya, yang bawah. Ini. Oh. Ya. Ya. Terus buy kan karena dia juga downtrend. Habis itu agak nembus lower band walaupun di situ hijau, terus naik, terus jadi golden cross lagi, terus jual lagi waktu udah nembus stokastik yang atasnya 80, upper bandnya juga nembus. Udah sih. Dan selanjutnya mungkin gitu. Apa nih harus diterusin sampai belakang? Terserah kamu. Ya udah gitu dulu aja. Oke. Maaf kalau salah. Siap. Jadi tadi benar ya yang dianalisis Hania. Tadi bisa beli di sini, daerah sini, jual daerah sini. Terus tadi biar tidurnya lebih nyenyak nih, kalian bisa trading di saham-saham yang uptrend, yang ini kan sideway nih, terus dia udah mulai ninggalin sideway-nya, terus dia uptrend. Nah, di sini kalian bisa entry di daerah ini yang udah oversold, stokastiknya, Bollinger Band-nya juga oversold, kalian entry. Ini ada beberapa hari, bahkan beberapa bulan ini, sebulanan lebih, kalian bisa hold, terus habis itu jual di daerah sini. Ketika dia udah MA5-nya udah ditembus ke bawah gitu. INKP. Ini juga lumayan nih. Kemarin kenaikannya kalau dari April sampai April 3.000-an, 3.200-an.
sekarang udah 9.700. Sempat nembus 10.000, belum deh kemarin. Apa, kenapa? Enggak, kemarin hampir mau nembus 10.000 kayaknya. Nah, ini kan yang pakai MA5, terus ini yang pakai MA50-nya. Dia crossing-crossingnya lebih sedikit, tapi lebih lebih sedikit juga whipsaw-nya, atau lebih sedikit juga false signal-nya. Tapi kalau misal buat trading jangka pendek, kurang cocok juga. Mending buat menengah aja. Soalnya tadi kan kalau pakai MA5 ya, kalian bisa buy di sini, sell di sini. Kalau pakai MA50, kalian buy-nya di area sini atau area sini. Kalau di area sini kan ini udah golden cross, tapi stokastiknya belum naik dari area oversold. Jadi kalian bisa ya tunggu dulu sebentar. Terus ketika ini Bollinger Band-nya udah oversold, stokastiknya udah oversold, bisa ancang-ancang buat beli. Soalnya trennya ini kan udah naik nih secara jangka menengah. Dan bisa beli di sini, di hold aja selama dia nggak nembus MA50-nya. MA50-nya kita anggap sebagai dynamic resistant. Jadi ketika dia nggak nembus MA50-nya, ya udah hold aja. Gitu. Udah sih, cukup itu aja dari aku. Mungkin dari Yuda atau Mas Dimas kalau ada tambahan, monggo. Mantap. Yuda, ada tambahan, Yuda? Cukup sih kayaknya. Ada yang nanya nggak nih dari teman-teman? Oh iya, teman-teman. Mbak mau nanya boleh? Yuk. Tadi kan ada bahasin si Bollinger Band. Nah, itu kan yang biru-biru itu kan, bawah sama atas. Ini. Yang garis. Iya, nah nentukannya tuh gimana sih? Apa? Sorry. Nentukan si lower band sama upper bandnya tuh gimana sih? Apa memang udah dari sana nih? Oh, ini udah ada ininya kok, udah ada rumusnya. Terus ntar kalian tinggal klik aja sih, sebenarnya klik aja. Ntar udah bakal muncul Bollinger Band-nya kayak gini. Jadi nggak usah perlu ngitung pakai rumus dan lain-lain, udah otomatis. Oke, makasih Pak. Oh, terus ini ada yang tanya lewat form assessment yang kemarin nih, ya Yuda buat Yuda. Kemarin kan sempat dijelasin tentang teknik entry exit ya. Nah, ini ada yang tanya tentang itu. Dia belum terlalu paham tentang sebenarnya gimana sih entry exitnya, mungkin bisa diulangi penjelasannya dikit aja. Yang bukain PPT-nya bentar. Oke. Mungkin dijelasin yang ini aja nih, balapan support atau Oke. white on breakout-nya. Oke, jadi kalau kita menentuin entry atau exit itu, yang pertama harus kita lakuin tuh, kalau menurutku itu adalah buat support sama resisten. Support sama resisten itu gunanya buat apa? Buat membatasi tahanan bawahnya sama tahanan atas dari pergerakan harganya. Yang pertama. Habis itu, yang kedua kita ambil trennya, kalau bisa. Nah, kalau yang aku contohin di PPT itu aku cuma gambar trennya. Nah, trennya aku jadikan sebagai support atau resisten yang lebih dinamis. Nah, ketika kita udah gambar trennya, kan kita lihat tuh ada mantul ke atas terus ke bawah lagi, mantul ke atas ke bawah lagi, ke atas bawah lagi. Nah, kalau kita ngomongin entry, kita melihat pas harga itu mantul di trennya, tren bawahnya.
Nah, kemungkinan besar itu bakal naik lagi. Nah, gitu sih kalau dari entry simpelnya. Terus kalau dari exit, kita ngelihat pantulan atasnya. Nah, kebalikannya dari entry aja. Itu simpelnya. Nah, kan kalian udah mempelajari tadi ada indikator-indikator. Nah, kalian juga bisa gabungin itu sama indikator misalnya kayak stokastik. Kalian bisa ngukur itu udah jenuh jual atau jenuh beli, ya kan? Kemudian tadi ada moving average. Nah, moving average itu buat mengukur tren itu sedang naik atau turun. Nah, kalau bisa di BRI ini pasti moving average-nya pasti naik. Jadi MA-nya itu bakal ada di bawah harganya. Nah, gitu sih. Terus sama stokastik itu fungsinya buat kita ngelihat saham itu udah banyak dijual atau lagi banyak dibeli. Nah, gitu sih. Nah, kemudian kalau misalnya stokastik itu kita ngelihatnya yang kalau mau beli ya, ini teknik entry ketika dia sedang berada di oversold-nya. Nah, mungkin oversold-nya itu yang di garis, yang di band bawah-bawahnya itu, yang mantul di bawah. Nah, itu. Yang udah nyentuh band bawahnya. Gitu sih kalau dari aku teknik entry sama exit. Tinggal kebalikan aja, kalau entry ya kita harus ngelihat supportnya, terus kita ngelihat itu udah masuk oversold apa belum, terus udah nyentuh band bawahnya atau belum, terus MA-nya sedang uptrend atau lagi downtrend gitu sih. Nah, kalau sebaliknya kalau exit kita ngelihat resistennya di mana, udah overbought belum, nah gitu sih. Kalau dari aku gitu simpelnya. Dan balik lagi ke kalian, banyakin gambar-gambar deh pokoknya kalau kayak gini. Soalnya dari pakar-pakar juga tuh nggak ada yang bisa memprediksi 100% benar. Yang hanya kita bisa lakuin ya mengkombinasikan chart-chart dan intuisi yang kita dapatkan dari ilmunya itu sih dari aku. Mungkin ada tambahan dari Wina atau Mas Dimas. Siap. Kalau dari aku kayak gitu juga sih. Mungkin bisa ditambahin lagi. Ini kan tadi kita bahas pakai 3 indikator. Bisa kalian tambahin juga pakai volume. Volume tuh misal lagi downtrend gini, ini kan merah-merah semua ya, merah. Kalau misal volumenya naik, terus candle-nya masih merah, atau harganya tuh juga terus turun, berarti artinya si tren turunnya itu lagi kuat. Soalnya kan ini harganya turun nih, terus banyak yang jualan juga istilahnya gitu. Jadi harganya kemungkinan besar bakal makin turun. Terus kalau misal lagi kayak gini nih, dia misalnya volumenya kecil, terus ini harganya turun dengan volume kecil, berarti kemungkinan dia turun itu nggak banyak-banyak gitu, koreksi aja gitu, nggak jadi biasanya nggak langsung jadi downtrend. Dia biasanya masih ngelanjutin trennya, cuma dia koreksi aja setelah ada kenaikan beberapa hari, terus dia koreksi. Biasanya itu candle-nya merah, terus volumenya kecil-kecil. Terus sebaliknya, kalau misalnya candle-nya hijau atau harganya naik, volumenya naik, berarti volumenya gede, itu berarti tren naiknya juga kuat gitu, lagi kuat tren naiknya. Terus misal kalau lagi downtrend, harganya naik atau candle-nya hijau, tapi volumenya kecil, berarti kemungkinan kenaikannya itu cuma sebagai kenaikan koreksi gitu. Jadi dia masih mungkin melanjutkan downtrend-nya itu. Gitu sih. Bentar. Ini contohnya nih. Ini aku nggak kasih ini sih tadi, lupa kasih moving average buat nunjukin trennya lagi kayak gimana, tapi kalau dilihat sekilas ini yang kanan ini trennya naik ya. Ketika trennya naik, kita bisa lihat ini
hijau kan naik. Si volumenya juga naik nih. Volumenya naik. Terus ketika ini yang kiri ada divergence antara harga sama volumenya. Ini harganya naik, volumenya terus turun. Tiga candle hijau itu kan harganya naik, tapi volumenya dia turun walaupun harganya naik. Berarti itu kenaikannya kemungkinan besar cuma sementara kayak gitu. Ada tambahan nggak dari Mas Dimas atau Yuda? Enggak sih, yang penting banyak latihan. Iya benar-benar banyak latihan. Sama ini sih, jangan ngelawan tren. Maksudnya kalau lagi downtrend, mendingan nggak usah pasang ini, nggak usah pasang beli atau pasang apa buat short term trade, soalnya kan dia lagi downtrend tuh, tren besarnya lagi turun. Kalau kalian beli, ya itu bakal kepikiran terus, nggak bisa tidur kalau nggak rajin-rajin mantengin atau pasang ini ya, pasang apa, auto sell, auto buy. Ini mungkin aku tunjukin sekilas gimana cara ini pakai indikator, pasang indikatornya. Ini aku pakai trading view ya. Kalian bisa masuk ke sini, indikator and strategies, terus ketikin aja apa indikator yang mau kalian pakai. Ada banyak banget di sini. Tapi yang paling umum dipakai yang di slide-slide awal tadi sih, yang udah disebutin beberapa indikator yang di slide-slide awal tadi. Misal kita mau pakai stokastik. Nah, beberapa charting tools tuh biasanya dia munculin ini dulu nih, sebelum dia munculin gambar garis stokastiknya, biasanya dimunculin ini dulu, konfigurasinya. Kalian bisa pakai konfigurasi defaultnya, aku biasanya juga pakai default sih, nggak ngubah-ngubah. Atau bisa diubah, terserah kalian sebenarnya. Terutama yang di K ini tuh periodenya 14 hari. Kalau K14 ini berarti 14 hari. Bisa juga, ada juga yang pakai 5 hari kayak gitu. Jadi bisa diubah-ubah sendiri sih sebenarnya. D ini tadi tuh moving average-nya dari si K. Terus udah, ntar langsung kayak gini. Kalau aku pakainya biasanya yang default aja sih. Terus Bollinger Band juga kayak gitu, biasanya dia bakal nampilin ininya dulu. Di beberapa charting tools bakal ditampilin ininya dulu sebelum si Bollinger Band-nya ini ditampilin. Kalian bisa atur juga, biasanya ini length-nya ini ada yang pakai 14, ada yang pakai 20, tapi biasanya ya 20 ini sih yang default. Terus yang lain nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa. Moving average juga gitu, misal kita bikin awal ya. Moving average, kalian bisa setting mau buat jangka pendek atau jangka menengah kayak tadi, misal pakai MA5 atau pakai 20, 50, terserah kalian. Kalian bisa setting di ini, di length-nya ini. Misal pakai MA50. Gitu. Ntar dia otomatis berubah garisnya sesuai dengan angka yang kalian input. Kayak gitu aja sih penerapannya. Terus misal ini kalau kalian mau pakai volume,
tinggal cari lagi di sini juga ada kalau misal belum ditampilin ya. Oh, moving average source-nya apa kok close default-nya? Moving average tuh bisa pakai closing, bisa pakai harga tertinggi, bisa pakai harga terendah sih, setauku ya. Aku agak lupa sih itu. Tapi biasanya aku biarin default aja sebenarnya. Nah, ini bisa pakai basis. Jadi kan tadi moving average itu kan rata-rata berapa hari, misal moving average 50 berarti rata-rata 50 hari ke belakang. Kalian bisa pakai rata-rata harga penutupan atau rata-rata harga tertinggi, rata-rata harga terendah atau pembukaan. Itu bisa diatur di sini. Tapi yang biasanya aku pakai setting source-nya ini tuh yang default. Berarti kalau di TradingView default-nya pakai harga penutupan gitu. Terus ada yang mau tanya lagi teman-teman? Tambahan dikit nih terkait yang volume tadi. Kan tadi aku bilang kalau misal harganya tuh turun, candlenya merah, terus volumenya turun, berarti itu tuh penurunannya tuh bakal nggak kuat gitu, sementara aja gitu. Kalau kayak yang di sini, ini kan merah nih, tapi volumenya turun. Terus ini ada juga, sini juga merah, tapi volumenya terus turun. Terus di sini ada harganya naik, tapi volumenya juga naik, berarti kenaikannya itu kuat gitu. Biasanya yang candlenya merah terus diikuti volume yang naik juga tuh kalau dia downtrend. Kayak di sini kalian bisa lihat ini candlenya merah, volumenya naik. Candlenya merah, volumenya naik. Kayak gitu. Terus ini kan kalau pakai apa namanya? Trend line-nya pakai MA20 yang di sini, ini ada penembusan trend line ya. Terus dia ini volumenya naik hijau. Itu aja sih sebenarnya. Tambahan dikit aja tentang volume. Intinya kalau volume tuh ini, ketika harganya naik tapi diiringi dengan volume yang naik, dia tuh kemungkinan melanjutkan kenaikannya gede. Tapi kalau harganya turun, volumenya naik, dia kemungkinan harga bakal melanjutkan penurunan juga gede. Terus ini kalau dia bikin puncak-puncak baru atau lembah-lembah baru, terus volumenya kecil, itu tuh kemungkinan akan ada reversal. Kalau teman-teman belum ada pertanyaan, kita tunggu sampai jam 2 ya, misal belum ada pertanyaan, kita cukupkan dulu course hari ini. Oh, ada satu pertanyaan lagi nih, yang kemarin ternyata belum dijawab ya. Tentang higher high, higher low, lower
low, lower, high kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau lower high berarti dia itu puncak yang lebih rendah dari puncak yang sebelumnya. Jadi lower kan lebih rendah, high kan tinggi, berarti puncaknya. Puncak yang lebih rendah dari puncak sebelumnya. Jadi ini tuh lower high dari ini. Terus ini itu tuh lower high dari ini. Terus kalau higher high berarti dia membentuk puncak yang lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Ini yaitu higher high dari ini. Jadi dia tuh puncaknya lebih tinggi dari ini. Kita tunggu 3 menit lagi. Kalau nggak ada yang mau tanya, kita cukupkan course hari ini. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya course hari ini. Thank you teman-teman yang udah join dan nyempetin waktunya. Thank you juga yang udah join tepat waktu. Kita ketemu lagi di course-course selanjutnya. Nanti kalau kalian misal ada pertanyaan bisa chat dulu aja di grup gede biar nanti pada bantu jawab gitu. Oke, thank you teman-teman semua yang udah gabung. Boleh live, thank you semua.